Apa kabar pemirsa? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Juni. Menaati praktik yang biasa dilakukan, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO resmi mengubah nama untuk 9 taifun yang menyebabkan bencana serius atau menimbulkan kontroversi. Sementara dengan mendekatnya taifun Megala, cuaca di Taiwan akan menjadi tidak stabil mulai Kamis. Taifun nomor 7 tahun ini, Mikala, menguat menjadi taifun dahsyat tadi malam. Hari ini, Mikala melambat dan berbelok ke utara menuju perairan selatan Jepang. Besok dan lusa, posisinya paling dekat dengan Taiwan sehingga memicu peningkatan hujan di wilayah barat dan Ilan. Sementara itu, taifun nomor 8 yakni taifun Higos yang baru terbentuk pagi ini di perairan timur Guam diprediksi bergerak ke barat laut tanpa dampak langsung ke Taiwan. Karena jaraknya berjauhan, kedua taifun tidak akan saling berinteraksi. Selain itu, mulai tahun ini terdapat 9 nama taifun yang resmi diganti. Salah satunya adalah taifun Kongli yang menghantam Taiwan akhir Oktober 2024. Badai terdahsyat sejak tahun 1996 ini tercatat menewaskan 3 orang, melukai 600-an lainnya, serta memicu kerugian pada sektor pertanian. Kini nama resminya diganti menjadi Koki. Sementara itu, taifun Kraton yang meluluhlantarkan wilayah Taiwan Selatan dan menewaskan 4 orang pada bulan yang sama dengan Kongri, kini berganti nama menjadi Burapa. Beberapa nama taifun lain yang ikut diubah antara lain, taifun Toraji kini berubah menjadi Gaiguri atau Kata, taifun Manyi berubah menjadi Dimsum. 台湾委员会的成员国其实每一年他们都会去检视有些台风会造成很严重的灾害的话，那另外就是有可能说，这个台风可能它的意义或者是发音可能有一些争议哦。 Jika sebelumnya CWA menggunakan metode transliterasi bahasa Inggris, kini nama-nama taifun tersebut langsung diterjemahkan sesuai makna aslinya. Nama unik seperti Gaiguri yang berarti kata dan Dimsum yang berarti kudapan dipilih agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nama-nama ini diprediksi akan memicu perbincangan hangat. Pada saat taifun Megala mendekati Taiwan, terbentuknya sebuah danau penghalang baru di Sungai Wanli, Hualien telah meraih perhatian. Hasil survei Badan Kehutanan dan Konservasi Alam atau FANKA menemukan luas area yang runtuh sekitar 45 hektar. Jika air danau meluap, mungkin berdampak serius terhadap daerah pemukiman di hilir. Sebuah danau penghalang baru ditemukan di pegunungan 30 km di hulu jembatan Sungai Wanli di Jalan Provinsi 9. Longsornya tanah di tembok gunung dalam skala besar di tepi kanan menyebabkan penyumbatan aliran sungai. Luas area yang runtuh diperkirakan 45 hektar. Untuk sekarang, volume penyimpanan airnya belum mencapai tingkat peringatan. Namun dengan kapasitas tampung air maksimum 6 juta meter kubik, yang dikhawatirkan adalah andai kata air danau meluap akan berdampak serius terhadap beberapa pemukiman di Desa Wandong dan Kecamatan Fonglin. Dalam berita lain, 2 orang dilaporkan meninggal dalam kurun waktu 3 hari saat bermain air di lembah Liuxia, Taoyuan, termasuk seorang mahasiswa yang tenggelam pada tanggal 20 dan seorang siswa SMA yang terjebak arus di hulu sungai tanggal 22. Rendahnya angka kelahiran adalah masalah parah yang dihadapi Taiwan saat ini. Namun seorang ibu di Taichung telah melahirkan 8 anak dalam 16 tahun. Dan tahun ini siap menyambut kehadiran anak ke-9-nya. Dokter kandungan menyatakan ini adalah rekor kelahiran normal tertinggi dari satu ibu sepanjang karir medisnya. Anak-anak berkumpul mengelilingi sang bayi untuk berfoto bersama. Kedelapan anak ini semuanya adalah saudara kandung dari orang tua yang sama. Ibu Chang yang berusia 36 tahun kini memiliki 4 anak laki-laki dan 4 perempuan. Di akhir tahun ini, ia siap menyambut kehadiran anak ke-9-nya. 就顺其自然啊，宝宝来了就好好照顾他这样。现在就一半一半，最大的今年16了，高1。 Dokter menyatakan ini adalah rekor kelahiran normal tertinggi dari satu ibu sepanjang karir medisnya. Di tengah tren penurunan angka kelahiran saat ini, fenomena keluarga besar seperti ini tergolong sangat langka. 结婚年龄延后，所以生育年龄也延后，所以结婚年龄大概是30岁以后了。以前30岁之前就结婚了，现在30岁之后才结婚。结婚他们再晚个2-3年，都是33岁、34岁开始生。 Menurut LSM setempat, keengganan generasi muda memiliki anak bukan cuma soal ekonomi, tetapi juga karena lingkungan yang kurang ramah anak serta faktor rencana karir. Meski pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif mulai dari subsidi melahirkan, tunjangan hingga cuti khusus, keinginan warga untuk memiliki anak baru akan meningkat jika mereka benar-benar merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Kota Taipei akan mempercepat pengembangan bus otonom tanpa pengemudi. Rencananya uji coba akan dimulai paling cepat tahun depan, tapi teknologi kendaraan otonom masih dalam tahap percobaan. Tantangan yang harus dihadapi mencakup mengatasi lingkungan lalu lintas Taipei yang rumit serta penetapan tanggung jawab hukum saat terjadi kecelakaan. Melalui teknologi identifikasi gambar dan sistem konektivitas, berbagai rintangan di jalan dapat dideteksi. Inilah bus otonom berbasis 5G yang pernah diuji di Xinyu Road, Taipei pada tahun 2020 lalu. Kini pemerintah kota Taipei akan mempercepat pengembangannya. Uji coba kendaraan ditargetkan paling cepat pada paruh pertama tahun 2027 menuju pengoperasian resmi pada tahun 2029. 辉达台湾总部确定落脚北市科，北市府第一项重要建设就是善用北市科整体开发具阶段性，而且道路基础建设完整等特性，将推动无人自驾车测试。 Pemkot tahun ini akan memanfaatkan area tertutup seperti Kebun Binatang Taipei untuk uji coba layanan antarjemput otonom guna mengumpulkan pengalaman operasional. Selanjutnya pada paruh pertama tahun depan, eksperimen akan beralih ke area terbuka di kawasan Taman Teknologi Peitou Shilin atau BSTP. Uji coba dimulai dari kendaraan logistik sebelum akhirnya beralih ke layanan penumpang. Meski demikian, lingkungan lalu lintas Taipei sangatlah rumit. Pada jam sibuk, bus otonom harus berbagi jalan dengan mobil, sepeda motor, dan bus biasa. Ketepatan penghentian bus di halte khusus yang panjang serta kelancaran naik turun penumpang menjadi tantangan besar. Di sisi lain, regulasi terkait pengujian di jalan terbuka dan penetapan tanggung jawab hukum saat terjadi kecelakaan juga harus segera disiapkan demi mempercepat realisasi bus otonom ini. Eropa kembali dilanda gelombang panas. Suhu di Paris mencatat rekor tertinggi pada bulan Juni, memaksa lebih dari 1.350 sekolah di Perancis untuk ditutup. Dan sejauh ini, suhu ekstrim telah merenggut 18 jiwa, termasuk 2 anak kecil. Suhu di Paris mencapai 44 derajat Celcius pada tanggal 22. Penduduk lokal dan wisatawan bersembunyi di tempat teduh atau pergi ke museum ber-AC untuk menghindari panas. Akibat gelombang panas yang parah, suhu tinggi melebihi 40 derajat telah mengakibatkan 18 orang tewas di Perancis, termasuk 2 anak kecil yang ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobil dan dinyatakan meninggal setelah diberikan pertolongan pertama. Badan Meteorologi Perancis telah memperluas cakupan peringatan merah suhu tinggi ke lebih dari separuh provinsi di Perancis yang berdampak pada sekitar 39 juta orang. Lebih dari 1.350 sekolah di seluruh negeri telah ditutup karena panas ekstrim. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.